Halo, konnichiwa. Nah, sekarang kita akan menggunakan partikel o atau lagi o shimas, dan juga bisa lagi juga nani, nan, kata shimasen ka atau shimashou dan lain sebagainya. Oke, kita mulai lagi. Semangat. Kata benda o, kata kerja transitif. Objek dari kata kerja transitif ditunjukkan oleh partikel o. Contoh, jusu nomimas. Jusu nomimas. Jusu itu jus, o itu kata kerja transitif, nomimas minum. Nah, diartikan dari belakang, jusu nomimas, minum jus, seperti itu. Partikel o hanya dipakai untuk menulis partikel saja ya. Oke. Nah, sekarang kata benda o shimas. Shimas artinya disertai kata benda secara luas seperti objek. Shimas mempunyai arti bahwa melakukan hal yang ditujukan oleh objek tersebut. Beberapa contoh diberikan di bawah ini. Contohnya ya, olahraga, permainan, dan lain sebagainya. Contohnya, saka o shimas. Saka o shimas. Bermain sepak bola. Contoh lagi, patio shimas. Patio shimas. Berpesta. Contoh lagi, kaigi o shimas. Kaigi o shimas. Mengadakan rapat. Contoh lagi, shukudai o shimas. Shukudai o shimas. Membuat PR. Denwa o shimas. Denwa o shimas. Menelepon. Shigoto o shimas. Shigoto o shimas. Bekerja. Nah, untuk selanjutnya, nani o shimasu ka? Ini adalah partikel untuk pertanyaan, untuk menanyakan hal yang dilakukan. Contohnya, Getsuyobi nani o shimasu ka? Getsuyobi nani o shimasu ka? Hari Senin melakukan apa? Getsuyobi nani o shimasu ka? Jawabannya, Tokyo e ikimasu. Diartikan dari belakang, pergi ke Tokyo. Contoh lagi, nani o shimashita ka? Nani o shimashita ka? Kino nani o shimashita ka? Kino kemarin. Artikan dari belakang, nani o shimashita ka? Telah melakukan apa? Kino nani o shimashita ka? Kemarin melakukan apa? Jawabannya, sakka o shimashita. Karena ini bentuknya lampau, mereka juga bertanyanya bentuk lampau, jadi jawabannya lampau. Sakka o shimashita. Bermain bola. Nah, bentuk nan, nani. Nan dan nani mempunyai arti yang sama. Contohnya, sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Itu apa? Itu apa? Contoh lagi, nan no hong desu ka? Nan no hong desu ka? Buku apa? Buku apa? Nan no hong desu ka? Buku apa? Contoh lagi, neru mai ni nanto imasu ka? Neru mai ni nanto imasu ka? Neru tidur, mai ni sebelum,
Nah, ini partikel baru, nanti akan kita jelaskan ke depannya. Neruma ini sebelum tidur. Nanto imas ka, sebelum tidur mengucapkan apa? Nanto, nanto iu, nanto imas ka, mengucapkan apa? Sebelum tidur mengucapkan apa? Neruma ini nanto imas ka. Contoh lagi. Nande Tokyo ikimasu ka? Nande Tokyo ikimasu ka? Dengan apa pergi ke Tokyo? Nande ikimasu Tokyo ikimasu ka? Dengan apa pergi ke Tokyo? Seperti itu. Itulah penggunaan nan maupun nani. Nah, kalau semuanya ditanya Nande Tokyo ikimasu ka? Kalau semuanya ingin menjawab Shinkansen de ikimasu. Shinkansen de ikimasu, pergi dengan Shinkansen. Nah, semuanya disertai suatu bilangan seperti umur atau segalanya yang pernah kita pelajari. Tera-san wa nansai desu ka? Tera-san wa nansai desu ka? Saudara Tera umur berapa? Seperti itu. Semuanya nani. Selain itu juga nani bisa dipakai juga untuk bertanya. Nani o kaimasu ka? Nani o kaimasu ka? Membeli apa? Seperti itu. Nah, partikel D, partikel yang dipelajari di sini disertai kata benda menunjukkan tempat di mana, kemudian menunjukkan tempat yang melakukan aksi. Contohnya, ekide shimbun o kaimasu. Ekide shimbun o kaimasu. Nah, hal seperti ini D itu menunjukkan tempat di mana suatu kegiatan kita dilakukan. Contohnya, ekide shimbun o kaimasu, di stasiun membeli surat kabar. Di stasiun membeli surat kabar. Nah, ini menunjukkan tempat di mana kita melakukan suatu aksi menggunakan partikel D. Kemarin kita menggunakan D, digunakan untuk menggunakan contoh pergi ke Tokyo dengan menggunakan Shinkansen. Nah, sekarang partikel D ini untuk menyatakan tempat kita melakukan suatu aksi. Aikide shinbun o kaimasu, di stasiun membeli koran atau surat kabar. Nah, sekarang penggunaan masen ka. Masen ka ini suatu ekspresi untuk mengajak lawan bicara. Contohnya, issho ni Tokyo e ikimasen ka? Issho ni Tokyo e ikimasen ka? Bagaimana kita pergi ke Tokyo bersama-sama? Issho ni Tokyo e ikimasen ka? Bagaimana kita pergi ke Tokyo bersama-sama? Nah, jawabannya ii desu ne. Ya, bagus ya. Nah, seperti itu. Contoh lagi, issho ni benkyou shimasen ka? Issho ni benkyou shimasen ka? Hai, shimashou. Hai, shimashou. Bisa juga seperti ya, ayo kita lakukan, ayo kita belajar. Nah, sekarang kata kerja mashou. Mashou, ekspresi untuk mengusulkan suatu secara aktif dan mengajak. Dipakai untuk menanggapi usulan atau ajakan secara aktif juga. Contoh, chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou. Mari istirahat sebentar.
Ini suatu untuk mengajak sebenarnya, tapi secara halus, enak. Coto ya sumasho. Mari istirahat sebentar. Nah, Ishoni hiruguhang o tabimasen ka? Ishoni hiruguhang o tabimasen ka? Bagaimana jika kita makan siang bersama-sama? Nah, kalau kita menggunakan masho untuk mengajak, kata kita aktif, tapi masho. Ayo kita makan. Seperti itu. Perhatian, kata kerja masengka dan kata kerja masho, kedua-duanya adalah ekspresi untuk mengajak lawan bicara. Tetapi ingat, kata kerja masengka lebih ditunjukkan perasaan yang menghormati keinginan lawan bicara. Oke. Ini lebih menghaluskan lagi untuk yang masengka. Oke. Nah, sekarang untuk ka. Ini ya, ka menyatakan hal yang untuk mendapatkan informasi baru yang belum diketahui oleh lawan bicara yang sebelumnya, kemudian memahaminya. Inilah adalah cara menggunakan orang yang dengan sama ka. Dari so desu ka. Seperti ya yang penerima informasi itu pura-pura kaget lah, seperti itu. Oke. Contohnya, Nichiyobi Kyoto e ikimashita. Nichiyobi Kyoto e ikimashita. Hari Minggu yang lalu telah pergi ke Kyoto. Nichiyobi to Kyoto e ikimashita. Hari Minggu yang lalu pergi ke Kyoto. Nah, jawabannya Kyoto desu ka? Kyoto desu ka? Ii desu ne. Wah, kayak kaget itu loh. Kyoto, bagus ya. Seperti itu. Sebenarnya ka itu ya untuk secara aktif, pura-pura yang diajak bicara itu pura-pura untuk menyenangkan yang diajak bicara, seperti itu. Oh, Kyoto desu ka? Oh, Kyoto, seperti itu. Bagus ya. Nah, oke. Sekarang kalian partikel-partikel sudah mulai bertambah. Semangat dalam belajar. Jangan lupa istirahat. Karena nikyo shite kudasai. Ganbatte benkyou shite kudasai. Jangan lupa protokol kesehatan agar kalian nanti bisa pergi ke Jepang. Di sana bisa bekerja, bisa mencari ilmu, mencari tambahan pengalaman, dan bisa mendapat modal. Syukur-syukur bisa nikah sama orang sana. Aduh, karepmu. Oke, semangat. Dadah. Jamata. Kayak. Ulang sekali lagi ya. Kayak. Ulang sekali lagi ya. Halo, konnichiwa. Nah, sekarang kita akan menggunakan partikel o atau lagi o shimasu, dan juga bisa lagi juga nani, nan, kata shimasen ka atau shimashou dan lain sebagainya. Oke, kita mulai lagi. Semangat. Kata benda o, kata kerja transitif. Objek dari kata kerja transitif ditunjukkan oleh partikel o. Contoh, jusu nomimasu. Jusu nomimasu. Jusu itu jus, o itu kata kerja transitif, nomimasu minum. Nah, diartikan dari belakang, jusu nomimasu, minum jus. Seperti itu. Partikel o hanya dipakai untuk menulis partikel saja ya. Oke. Nah, sekarang kata benda
o shimasu. Shimasu artinya disertai kata benda secara luas seperti objek. Shimasu mempunyai arti bahwa melakukan hal yang ditujukan oleh objek tersebut. Beberapa contoh diberikan di bawah ini. Contohnya ya, olahraga, permainan, dan lain sebagainya. Contohnya, saka o shimasu. Saka o shimasu. Bermain sepak bola. Contoh lagi, pati o shimasu. Pati o shimasu. Berpesta. Contoh lagi, kaigi o shimasu. Kaigi o shimasu. Mengadakan rapat. Contoh lagi, shukudai o shimasu. Shukudai o shimasu. Membuat PR. Denwa o shimasu. Denwa o shimasu. Menelepon. Shigoto o shimasu. Shigoto o shimasu. Bekerja. Nah, untuk selanjutnya, nani o shimasu ka? Ini adalah partikel untuk pertanyaan, untuk menanyakan hal yang dilakukan. Contohnya, Getsuyobi nani o shimasu ka? Getsuyobi nani o shimasu ka? Hari Senin melakukan apa? Getsuyobi nani o shimasu ka? Jawabannya, Tokyo e ikimasu. Diartikan dari belakang, pergi ke Tokyo. Contoh lagi, nani o shimashita ka? Nani o shimashita ka? Kino nani o shimashita ka? Kino kemarin. Artikan dari belakang, nani o shimashita ka? Telah melakukan apa? Kino nani o shimashita ka? Kemarin melakukan apa? Jawabannya, sakka shimashita. Karena ini bentuknya lampau, mereka juga bertanyanya bentuk lampau, jadi jawabannya lampau. Sakka shimashita. Bermain bola. Nah, bentuk nan, nani. Nan dan nani mempunyai arti yang sama. Contohnya, sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Itu apa? Itu apa? Contoh lagi, nan no hong desu ka? Nan no hong desu ka? Buku apa? Buku apa? Nan no hong desu ka? Buku apa? Contoh lagi, neru mai ni nanto imasu ka? Neru mai ni nanto imasu ka? Neru tidur, mai ni sebelum. Nah, ini partikel baru, nanti akan kita jelaskan ke depannya. Neru mai ni sebelum tidur. Nanto imasu ka? Sebelum tidur mengucapkan apa? Nanto. Nanto iu. Nanto imasu ka? Mengucapkan apa? Sebelum tidur mengucapkan apa? Neru mai ni nanto imasu ka? Contoh lagi, nande Tokyo ikimasu ka? Nande Tokyo ikimasu ka? Dengan apa pergi ke Tokyo? Nande ikimasu Tokyo ikimasu ka? Dengan apa pergi ke Tokyo? Seperti itu. Itulah penggunaan nan maupun nani. Nah, kalau semuanya ditanya nande Tokyo ikimasu ka? Kalau semuanya ingin menjawab, Shinkansen de ikimasu. Shinkansen de ikimasu. Pergi dengan Shinkansen.
Nah, semuanya disertai suatu bilangan seperti umur atau segalanya yang pernah kita pelajari. Tera sangwa nansai desu ka? Tera sangwa nansai desu ka? Saudara Tera umur berapa? Seperti itu. Semuanya nani. Selain itu juga nani bisa dipakai juga untuk bertanya. Nani o kaimasu ka? Nani o kaimasu ka? Membeli apa? Seperti itu. Nah, partikel D, partikel yang dipelajari di sini disertai kata benda menunjukkan tempat di mana, kemudian menunjukkan tempat yang melakukan aksi. Contohnya, ekide shimbun o kaimasu. Ekide shimbun o kaimasu. Nah, hal seperti ini D itu menunjukkan tempat di mana suatu kegiatan kita dilakukan. Contohnya, ekide shimbun o kaimasu, di stasiun membeli surat kabar. Di stasiun membeli surat kabar. Nah, ini menunjukkan tempat di mana kita melakukan suatu aksi menggunakan partikel D. Kemarin kita menggunakan D digunakan untuk menggunakan contoh pergi ke Tokyo dengan menggunakan Shinkansen. Nah, sekarang partikel D ini untuk menyatakan tempat kita melakukan suatu aksi. Aikide shinbun o kaimasu, di stasiun membeli koran atau surat kabar. Nah, sekarang penggunaan masenka. Masenka ini suatu ekspresi untuk mengajak lawan bicara. Contohnya, Issho ni Tokyo e ikimasen ka? Issho ni Tokyo e ikimasen ka? Bagaimana kita pergi ke Tokyo bersama-sama? Issho ni Tokyo e ikimasen ka? Bagaimana kita pergi ke Tokyo bersama-sama? Nah, jawabannya ii desu ne. Ya, bagus ya. Nah, seperti itu. Contoh lagi, issho ni benkyou shimasen ka? Issho ni benkyou shimasen ka? Hai, shimashou. Hai, shimashou. Bisa juga seperti ini. Ya, ayo kita lakukan. Ayo kita belajar. Nah, sekarang kata kerja mashou. Mashou, ekspresi untuk mengusulkan suatu secara aktif dan mengajak. Dipakai untuk menanggapi usulan atau ajakan secara aktif juga. Contoh, Chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou. Mari istirahat sebentar. Ini suatu untuk mengajak sebenarnya, tapi secara halus, enak. Chotto yasumimashou. Mari istirahat sebentar. Nah, Issho ni hiru gohan o tabimasen ka? Issho ni hiru gohan o tabimasen ka? Bagaimana jika kita makan siang bersama-sama? Nah, kalau kita menggunakan mashou untuk mengajak, kata kita aktif, tabimashou. Ayo kita makan. Seperti itu. Perhatian, kata kerja masenka dan kata kerja mashou, kedua-duanya adalah ekspresi untuk mengajak lawan bicara. Tetapi ingat, kata kerja masenka lebih ditunjukkan perasaan yang menghormati keinginan lawan bicara. Oke. Ini lebih menghaluskan lagi untuk yang masenka. Oke. Nah, sekarang untuk ka. Ini ya, ka menyatakan hal yang untuk mendapatkan informasi baru yang belum diketahui oleh lawan bicara yang sebelumnya, kemudian memahaminya.
Inilah adalah cara menggunakan orang yang dengan sama ka dari so desu ka. So desu ka. Seperti ya yang penerima informasi itu pura-pura kaget lah seperti itu, oke? Contohnya, Nichiyobi Kyoto e ikimashita. Nichiyobi Kyoto e ikimashita. Hari Minggu yang lalu telah pergi ke Kyoto. Nichiyobi Kyoto e ikimashita. Hari Minggu yang lalu pergi ke Kyoto. Nah, jawabannya Kyoto desu ka? Kyoto desu ka? Ii desu ne. Wah, kayak kaget itu loh. Kyoto, bagus ya. Seperti itu. Sebenarnya ka itu ya untuk secara aktif, pura-pura yang diajak bicara itu pura-pura untuk menyenangkan yang diajak bicara seperti itu. Oh, Kyoto desu ka? Oh, Kyoto? Seperti itu. Bagus ya. Nah, oke. Sekarang kalian partikel-partikel sudah mulai bertambah. Semangat dalam belajar. Jangan lupa istirahat. Karena nikyo shite kudasai. Ganbatte benkyou shite kudasai. Jangan lupa protokol kesehatan agar kalian nanti bisa pergi ke Jepang. Di sana bisa bekerja, bisa mencari ilmu, mencari tambahan pengalaman, dan bisa mendapat modal. Syukur-syukur bisa nikah sama orang sana. Aduh, karepmu. Oke, semangat. Dadah. Jamata.